Astaghfirullah. Bulan-bulan hurum ini, dan tapi jauh sebelum itu, bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bahwa ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan keutamaan dan hukum mengagungkan bulan. Mengatakan dzalika wa man, maka itu pembahasan ini mungkin sering kita bahas, pengulangan dalam materi supaya kita lebih lagi saat Nabi SAW melaksanakan hajjatil sahabat yang sedang melaksanakan di padang Arafah, ana qad istadara alaikum ka hayati yauma khal thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram war rajabul. Sallallahu alaihi wasallam, inna zaman berputar kepada kalian itu 12 syahran, hitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan-bulan hurum. Kata Nabi SAW, thalathatun mutawaliyah, di mana letak yang 3 itu berturut-turut. Kemudian Rasul menyebutkan yang 3 berturut-turut itu, pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Tapi ada yang terpisah 1. Itulah yang disebut dengan bulan Rajab, bulan pertengahan tahun, yang terjepit di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dari sini Nabi SAW pun menegaskan bahwa ada 4 bulan hurum. Apalagi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 36, ini lebih menegaskan lagi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna iddatasy syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah, itu sudah ditetapkan jumlahnya 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan dalam agama yang lurus. Kemudian Allah akhiri ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum, karena 4 bulan ini bukan 4 bulan biasa, tapi bulan-bulan hurum, banyak kemuliaan dan keistimewaan. Maka Allah katakan, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim, berbuat kerusakan, kemungkaran dan dosa di 4 bulan ini. Dari 2 dalil ini, khutbah Nabi SAW dari hadis Abi Bakrah dan juga At-Taubah 36 menunjukkan bahwa Allah itu ketika menciptakan makhluknya, terkadang ada makhluk yang diistimewakan dibandingkan makhluk yang lainnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menciptakan makhluk itu, rupanya dari makhluk ciptaan Allah itu ada makhluk-makhluk pilihan Allah. Kalau kita cerita para malaikat umpamanya, maka di antara seluruh para malaikat itu semua mulia, tetapi ada yang lebih mulia di antara semua para malaikat. Siapa? Jibril. Dan sadatul malaikah, pemimpin-pemimpin para malaikat, Mikail, Israfil, Malakul Maut,
lah malaikat-malaikat ini dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau kita cerita para nabi yang jumlahnya 120.000 nabi dan 315 rasul, semua manusia-manusia mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memilih 25 saja yang diketahui namanya. Dan itu tercantum di dalam Al-Qur'an, 18 namanya terdapat dalam surah Al-An'am. Sementara sisanya tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Tapi dari 25 nabi dan rasul pun dikecualikan lagi. Ada 5 nabi dan rasul yang dianggap layak dan disematkan padanya sebutan ulul azmi. Di antaranya Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan diakhiri dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dari 5 nabi yang disematkan ulul azmi dipilih lagi ada 2 nabi dan rasul yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disematkan kalimat Khalilur Rahman, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 kekasih ini Allah pilih lagi hanya 1 yang layak untuk memimpin semua para nabi dan rasul. Itulah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bicara para nabi. Ya. Kalau bicara tentang benda-benda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan air, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Zam-Zam, air yang paling mulia dari seluruh air yang ada di dunia. Tidak ada yang lebih mulia melebihi Zam-Zam. Karena Zam-Zam ini air berkah, bahkan akan mengabulkan siapapun yang meminumnya. Ma'uz Zam-Zam lima syuriba lahu, kata Rasul. Air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap peminumnya. Atau kita cerita tentang batu, maka semua batu yang Allah ciptakan di alam semesta ini tidak ada yang lebih mulia melebihi Hajar Aswad. Karena memang batu dari sorga, dulunya putih kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa Bani Adam. Dan begitu seterusnya. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari, maka tidak ada hari yang lebih istimewa melebihi hari Jumat. Tapi kalau kita cerita bulan-bulan dalam setahun, maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan pertama bulan Ramadan dan yang kedua Ashhurul Hurum. Inilah yang kita bahas, bulan-bulan hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kenapa bulan ini sangat istimewa? Diistimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena para ulama menganggap bahwa Ashhurul Hurum itu adalah mawasimul khair. Jadi bulan-bulan hurum itu dianggap oleh para ulama sebagai musim-musim kebaikan. Jadi musim-musim kebaikan itulah Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum. Kenapa disebut musim-musim kebaikan? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa Ashhurul Hurum itu disebut mawasimul khair, musim-musim kebaikan? Karena orang yang berbuat baik di bulan-bulan hurum ini akan dilipat gandakan pahalanya, walaupun sebenarnya kebaikan itu berpahala di bulan manapun. Tapi kalau dilakukan di bulan-bulan hurum, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dinukilkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa siapapun yang melakukan kebaikan di bulan-bulan hurum maka akan dilipat gandakan pahalanya. Orang yang bersedekah di bulan Syawal berpahala, tetapi kalau dilakukan di bulan-bulan hurum jauh lebih berpahala. Orang yang membaca Quran di bulan Jumadil Awal atau akhir berpahala, tetapi kalau dilakukan di bulan-bulan hurum maka pahala membaca Quran akan berlipat ganda. Orang yang berzikir di bulan Sya'ban berpahala, apalagi bulan Sya'ban bulan dinaikkannya amalan kita ke langit. Tapi kalau dilakukan zikir itu di bulan-bulan hurum maka pahalanya dilipat gandakan di hadapan Allah.
Itulah kenapa para ulama mengistimewakan bulan Hurum dan dianggap sebagai mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Maka ini jangan sampai ditinggalkan begitu saja kebaikan di bulan-bulan Hurum. Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah ini. Artinya bulan Dzulqa'dah jangan disia-siakan. Tingkatkan amal ibadah kita, dari zikirnya, dari solatnya, dari baca Qur'annya, birrul walidainnya, dan sebutkan semua kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Ini yang pertama, bahwa rahasia bulan-bulan Hurum itu karena dia adalah mawasimul khair. Ini musim kebaikan. Yang kedua, ketika tadi kita membaca surah At-Taubah 36, kenapa Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya dengan kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum? Jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan ini. Kenapa kemudian kezaliman itu dikhususkan tidak boleh dilakukan di bulan-bulan yang sangat istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab? Apakah boleh berlaku zalim di luar bulan ini? Kita katakan ya tidak boleh. Kezaliman di mana bulan pun kalau kita lakukan tetap tidak boleh dan berdosa. Tapi kalau seandainya kezaliman ini kemudian dilakukan di 4 bulan yang mulia ini, kata Qatadah ibn Di'amah, seorang ahli tafsir, mengatakan maka dosanya akan dilipat gandakan. Makanya kenapa Allah khususkan tidak boleh berlaku zalim di 4 bulan ini. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain boleh berlaku zalim, tidak. Dikhususkannya penyebutan jangan melakukan kezaliman di 4 bulan ini karena dosanya dilipat gandakan. Dosa dilipat gandakan itu kan macam-macam, macam-macam bentuknya. Boleh jadi karena bertepatan dengan bulan-bulan, ya. Ada juga bertepatan dengan tempat. Contoh umpamanya orang yang mencuri di Batam dengan orang yang mencuri di tanah haram, umpamanya lagi umroh kemudian nyopet di sana, auzubillah, ya, atau ngutil, ya. Maka orang yang nyopet di tanah haram baik Mekah atau Madinah itu lebih besar dosanya dibandingkan nyopet di Batam, walaupun yang namanya menjadi copet sama aja, dua-duanya dosa. Mau melakukan di sini dosa, mau melakukan di tanah haram dosa, tapi dosa yang mencopet di tanah haram lebih besar. Kenapa? Karena mencopet di tanah haram, di tanah yang dimuliakan. Ya. Sama juga di sini. Orang yang mencopet di bulan Syawal dengan orang yang mencopet di bulan Dzulqa'dah lebih besar dosanya bulan Dzulqa'dah karena bertepatan dengan bulan-bulan mulia. Ya. Atau perkara lain. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan disucikan Allah, bahkan sudah disiapkan azab yang pedih. Masya Allah. Jadi ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita berharap Allah memandang kita, Allah palingkan pandangannya kepada kita. Ketika kita ingin bicara dengan Allah, Allah tidak ajak bicara kita dengan Dia. Bahkan Allah tidak membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan Allah sudah sediakan azab yang pedih. Apa itu? Kata Nabi SAW, malikun kadzab, pemimpin yang suka berdusta. Kemudian yang kedua wa'ailun mustakbir, orang miskin kemudian dia sombong. Dan miskin sombong lagi. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, tadi penguasa yang pendusta, kemudian orang miskin yang sombong, kemudian yang ketiga, sebentar saya lupa. Ada yang tahu? Yang ketiga, subhanallah, ya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa, nanti ingat sendiri. Kita bahas satu dulu. Nanti kadang-kadang saya terbesit gitu ya.
Aduh, subhanallah. Ya. Oh, bukan. Ya. Malikun kadzab, pemimpin pendusta. Kemudian ail mustakbir, orang miskin kemudian sombong. Innalillah. Ya sudah, 2 aja lah. Nanti kita ingat lagi. Kita bahas kenapa pemimpin yang pendusta itu dikatakan akan mendapatkan 4 perkara yang mengerikan ini. Orang tua yang berzina. Aywa syaikhun zanin. Zakul khairan sadat sing. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Yang pertama, malikun kadzab, pemimpin pendusta. Kenapa pemimpin pendusta itu sedemikian keras siksaannya? Bukankah yang namanya berdusta itu, mau kita sebagai rakyat, mau mereka sebagai pemimpin, yang namanya dusta itu dosa besar. Tetapi dusta ini kalau dilakukan seorang pemimpin jauh lebih besar walaupun sama-sama dusta. Apa alasannya? Karena seorang pemimpin berdusta dengan seorang rakyat berdusta itu beda. Saya berdusta dengan ibu, dengan bapak, ya urusannya dengan saya saja sendiri. Tapi kalau pemimpin berdusta, itu urusannya dengan rakyat sebanyak jumlah rakyat yang dipimpinnya, karena dia pemimpin. Jadi kalau pemimpin berdusta, sebelum dia menjadi pemimpin, dia berjanji, kalau saya diangkat menjadi pemimpin, tenang, lapangan kerja mudah, ya, nanti ada kartu, ya, disebar kartu sana sini. Kemudian kalau saya jadi pemimpin, tenang, kontrak ini dan itu selesai umpamanya, ya. Sebab kalau mau jadi pemimpin, kalau tidak berdusta nggak jadi. Kalau tidak pakai 1000 janji itu ya nggak akan dipilih, kan begitu. Tapi kalau dia sampai jadi pemimpin betulan diangkat, kemudian berdusta dengan janji-janjinya, itu yang Anda hadapi sebanyak jumlah rakyat yang Anda pimpin itu. Sementara kalau kita perorangan berdusta, ya lawannya 1 lawan 1. Makanya dusta pemimpin itu lebih kejam dibandingkan dusta kita rakyatnya. Karena buat apa dia berdusta? Bukankah hukum dipegang dia? Dia berhak menentukan hukum. Kenapa berdusta? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbir, orang miskin sombong. Sombong itu mau dilakukan orang kaya, mau dilakukan orang miskin, sama-sama dosa besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji dzarrah. Artinya siapapun yang sombong, maka dia jatuh kepada dosa besar. Karena itu dosanya iblis. Tetapi berbeda dosanya kalau yang sombong itu orang kaya dengan yang sombong itu orang miskin. Orang miskin sombong jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Apa alasannya? Alasannya karena orang miskin sombong itu tidak ada pendorong untuk sombong. Kalau orang kaya sombong ada pendorongnya, dia kaya. Dia bisa menyombongkan dengan rumahnya, dengan kendaraannya, dengan uangnya, dengan tanahnya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kepemimpinannya. Wajar mereka sombong karena ada pendorongnya. Ini sudah miskin sombong, kira-kira apa pendorongnya? Dia mau sombong dengan rumah siapa? Rumah orang dipotong. Sombong dengan kendaraannya, selfie di mobil orang. Ya. Mau sombong dengan jabatan apa yang disandangnya. Jadi orang miskin itu jangan sombong, rendah hati harusnya. Jadi enggak ada pendorong sombong kok sombong. Itulah kenapa kemudian orang miskin sombong itu lebih kejam dibandingkan orang kaya sombong. Alasannya karena tidak ada pendorongnya. Atau syaikhun zanin, orang tua yang sudah langka renta gitu. Orang tua yang sudah tua kok masih berzina. Berzina ini mau dilakukan orang tua renta, mau dilakukan anak muda, sama-sama dosa besar, tapi berbeda tingkatan dosanya. Apa yang membuat berbeda? Bahwa tingkatan zina orang tua lebih kejam dibandingkan zinahnya anak muda. Balik ke yang kedua, karena pendorong. Anak muda berzina itu karena ada pendorongnya, didorong syahwatnya, syahwatnya masih kuat. Makanya dia terjerumus kepada zina.
Lah ini orang tua yang syahwatnya pun sudah tidak ada. Mata pun sudah rabun, telinga sudah budak dan gitu ya. Kadang-kadang ngomong, apa itu? Tenaga pula sudah tak ada. Sudah bungkuk, pakai tongkat kan gitu. Macam mana dia bisa berzina coba orang tua seperti ini? Tidaklah orang tua ini berzina kecuali karena buruk akhlak. Karena biasanya orang tua itu sudah diberikan yang halal. Dia sudah punya istri, sebagian sudah punya anak, sebagainya ada cucu. Artinya pernah mencicipi yang halal. Bahkan boleh jadi yang halalnya masih ada. Tapi kenapa dia kemudian berpindah ke yang haram kecuali karena buruk akhlak? Yang kedua, orang tua yang sudah tua renta berzina, dia tidak bisa memberikan contoh kepada keluarganya. Tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga, orang tua berzina kenapa lebih besar dosanya? Karena dia tidak punya kemampuan untuk itu, tapi dia melakukannya. Ya tadi tenaga sudah tidak ada, nafas 3 kali tarik mati, umpamanya kan. Kenapa dia melakukan itu? Jadi inilah yang membuat kenapa kemudian dosa orang tua yang berzina, dosa orang miskin yang sombong, dosa pemimpin yang berdusta lebih besar. Karena alasan tadi. Atau contoh yang lainnya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar, salah satunya Rasul menjawab, wa antazniya bi khalilati jari. Engkau berzinah dengan wanita tetanggamu. Sebenarnya berzinah dengan siapapun, tidak mesti dengan tetangga, dengan pelacur sekalipun, tetap tidak boleh dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tidak boleh berlaku zina. Tetapi kenapa orang berzina dengan tetangga lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan pelacur? Kan sama-sama dosa. Rupanya yang menjadikan kenapa dosa berzina dengan tetangga bisa berlipat dibandingkan dosa dengan pelacur itu. Kecuali kalau pelacurnya tetangga ya. Maksudnya ini dengan pelacur yang tidak ada hubungan tetangga. Karena kalau berzina dengan pelacur dosanya cuma satu, dosa zina saja. Tapi kalau berzina dengan tetangga, selain dosa zina dia dapat, dia telah merobek hak bertetangga. Yang harusnya tetangga dihormati, yang harusnya tetangga dihargai, malah dilecehkan kehormatannya. Makanya dosanya berlipat. Artinya ada faktor-faktor di mana dosa yang merupakan dosa bisa kemudian berlipat dosanya, itu karena ada faktor-faktor lah, salah satunya karena tempat, kemudian karena waktu, karena berdekatan dia tetangga, dan begitu seterusnya. Lah termasuk juga kalau bicara tentang Asyhurul Hurum di sini, bulan-bulan mulia. Kenapa dosanya dilipat gandakan orang yang berbuat zalim? Karena Anda sedang berlaku zalim di bulan-bulan yang dimuliakan. Anda sedang berbuat maksiat di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Itu yang menjadikan kenapa dosanya, kata Qatadah Ibn Di'amah, dilipat gandakan. Itulah yang kemudian di antara rahasia kedua, kenapa Asyhurul Hurum ini menjadi sangat istimewa. Karena orang yang berbuat baik dilipat gandakan pahalanya, orang yang berbuat jahat dilipat gandakan kejahatannya. Kemudian yang harus dipahami bahwa kalau bicara tentang zalim dalam ayat fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim di 4 bulan hurum. Kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi 3. Ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ada zalim kepada manusia, dan ada zalim kepada diri kita sendiri. Adapun zalim kepada Allah Subhanahu wa taala masyhur. Ya, ada 2 juga. Zalim yang tidak bisa diampuni selamanya, bahkan kalau dia masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Tapi ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diharapkan ampunannya. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah mau Allah azab, kalau Allah mau Allah ampuni. Itulah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa
orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain daripada itu. Jadi ada dua kezaliman kepada Allah: zalim yang tidak akan pernah diampuni, dan zalim yang diharapkan ampunannya. Kenapa kemudian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya setakat zalim, bahkan sezalim-zalimnya kezaliman. Jadi syirik itu bukan hanya sebatas zalim, tapi lebih daripada zalim. Dan itu kita bisa lihat nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah cantumkan dalam surah Al-Luqman. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Bukan zalim biasa, ini zalimnya kezaliman. Kenapa? Ketika kita menyekutukan Allah dianggap kezaliman yang sangat besar. Kita akan membuat analogi. Ya. Kalau seandainya, dan analogi ini sering saya ceramahkan di sini. Contohnya mamanya, saya ini punya anak. Ya. Anak saya rawat dengan baik, mulai dari brojol, betul-betul makanannya, minumannya, vitaminnya, nutrisinya semua terpenuhi sampai anak itu sehat. Kemudian besar sedikit disekolahkan ke PAUD, besar sedikit masuk TK, besar sedikit masuk SD, akhirnya sampai ke tingkat SMP, SMA, masuklah ke perguruan tinggi. Akhirnya dapat titel S1, kemudian S2, magister, sampai ke dokter, sampai ke tingkat profesor umpamanya. Sukseslah anak itu. Setelah anak itu kaya raya, punya rumah, punya kendaraan, punya uang, punya segalanya, dia ingin berbuat baik kepada saya selaku orang tuanya. Mulailah dia mengirim uang, tapi bukan dikirim ke saya, dikirim ke tetangga saya. Setiap ngirim uang dikirim ke tetangganya, setiap ngasih hadiah dikirim ke tetangganya. Apa tidak sakit hati saya yang melahirkan, yang membesarkan, yang menjadikan dia sukses? Melihatnya kan, Bu, sakitnya tuh di sini kan gitu. Sakitlah, ini gimana saya yang besarkan kok dia malah berbuat baik kepada tetangga? Lah, anak itu kan zalim namanya. Masa sudah dibesarkan orang tuanya berbuat baik kepada orang, apa enggak zalim anak itu? Jelas kita katakan itu anak durhaka, anak zalim itu. Dia enggak kenal orang tuanya katanya, kurang ajar dengan orang tuanya. Ini sesama makhluk. Kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan fasilitasnya di alam semesta ini. Allah ciptakan langit dan bumi, dua-duanya untuk kita manusia. Cukup sampai di sini? Tidak. Bukan hanya menciptakan tempat saja langit dan bumi. Allah ciptakan fasilitasnya, mulai hutannya, mulai gunungnya, mulai sungainya, mulai lautnya. Allah ciptakan fasilitasnya. Mana tempat yang layak ditempati manusia, mana tempat yang tidak layak. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah sediakan rizkinya. Allah ciptakan ikan yang tidak pernah habis di lautan. Sampai sekarang orang mancing itu ada aja ikan tengah habis-habis. Siapa yang menciptakan ikan sebanyak itu? Orang hari-hari panen mangga nggak habis-habis. Orang panen durian nggak habis-habis. Coba untuk siapa ini buah-buahan yang tidak pernah habis ini? Untuk kita manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbagai macam obat-obatan, di mana makan daun ini sembuh, makan akar ini sembuh, ini jangan dimakan, ini racun, dan begitu seterusnya. Ini semua untuk kebahagiaan kita. Setelah itu semua Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan di alam semesta. Tiba-tiba kita tidak berterima kasih kepada yang menciptakan kita, malah nyembah batu, nyembah kuburan wali palsu. Kan banyak Indonesia itu kuburan wali palsu. Kuburan wali palsu sengaja dibuat, diceritain khurafat, kemudian dikatakan ini kuburan makam Habib Fulan. Mungkin generasi pembuat kuburan palsu tidak akan dipercaya, Bu. Masa dulu tempat itu tidak ada kuburan, sekarang jadi kuburan? Tapi ketika kemudian cerita hoax itu diulang-ulang, bisa saja akhirnya ada yang membenarkan. Terutama mungkin warga yang di luar situ, yang tidak tahu menahu, terkena hasut media, bisa saja dibenarkan. Atau boleh jadi generasi pertama
antara pembuat kuburan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak percaya. Tapi setelah generasi pertama mati, datang generasi kedua, datang generasi ketiga, lama-lama disembah kuburan itu. Karena kesyirikan itu terkadang tidak instan. Contoh kesyirikan di zaman Nabi Nuh, kan tidak instan itu. Awalnya pembuat patung Wad, Suwa, Yaghus itu mereka tidak menyembahnya. Mereka menyembah itu supaya diingatkan, dikenangkan kepada jasa baiknya Wad, Yaghus, Ya'uq, supaya kalau melihat patung itu semangat ibadah. Tidak ada yang menyembah pembuat patung, dan orang-orang yang menyaksikan orang yang buat patung tidak ada yang menyembah. Tapi generasi mereka meninggal. Datang generasi kedua, datang generasi ketiga, ilmu sudah hilang, kejahilan merata. Akhirnya iblis datang kepada mereka dan mengatakan, aku yang paling tua di antara kalian. Aku hidup di zaman bapak dan nenek moyang pembuat patung itu. Ku beritahu tujuan mereka, kata iblis. Mereka menjadikan berhala-berhala itu supaya kalian mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dijadikan wasilah. Kemudian mereka pun mulai membuat wasilah, mendekatkan kepada Allah lewat patung-patung itu. Berakhir bukan hanya menjadikan wasilah, akhirnya betul-betul mereka menyembah patung Lata, patung Yaghus, Wad, dan begitu seterusnya. Jadi terkadang kesyirikan itu tidak instan, bertahap. Itulah pandainya iblis. Ada khutuwat di situ. Nah, makanya di sini jangan sampai di bulan Dzulqa'dah ini terjerumus kepada dosa ini. Dosa syirik itu sudah tidak diampuni. Tapi kalau dilakukan di Ashhurul Hurum lebih besar lagi, karena neraka itu bertingkat-tingkat. Maka jangan sampai datang ke dukun, percaya tangkal, percaya ramal, dan begitu seterusnya. Kemudian zalim kepada manusia, ma'ruflah zalim kepada manusia, Bu ya. Ibu memfitnah, mencaci, memaki, menggibah, mengadu domba, memukul, membunuh, dan begitu seterusnya. Itu dosa kepada manusia. Adapun zalim kepada diri sendiri, ya kita gunakan badan kita untuk maksiat. Kaki dilangkahkan ke tempat maksiat, badan diisi dengan maksiat, minum narkoba, minum khamar, minum ini, rusak badannya, dan begitu seterusnya. Itu mendolimi diri sendiri. Begadang tengah malam, bablas subuhnya, itu mendolimi diri sendiri artinya. Lah yang seperti ini semua kezaliman. Kezaliman apapun kalau bisa jangan dilakukan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan di bulan-bulan yang lainnya. Karena kezaliman di bulan lain pun tetap berdosa, tapi kalau dilakukan di Ashhurul Hurum berlipat ganda dosanya. Inilah diantara rahasia di bulan Hurum. Adapun amalan-amalan dan hukum-hukum di bulan Dzulqa'dah ya tidak ada yang khusus ya. Tapi di bulan Dzulhijjah ada. Kalau bulan Dzulhijjah nanti kita akan jelaskan keutamaannya dan hukum-hukumnya. Atau di bulan Muharram ada ibadah-ibadah khusus seperti puasa. Kalau di bulan Dzulqa'dah kan ada kurban, ada haji gitu ya. Nah, tapi di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah tidak ada. Tidak ada ibadah khusus. Berarti ketika tidak ada ibadah khusus, ambillah ibadah umum. Apa saja jenis ibadah di bulan Dzulqa'dah ini dilipat gandakan pahalanya. Lalu kenapa Dzulqa'dah disebut Dzulqa'dah? Qa'dah itu artinya duduk. Karena bulan itu bulan duduk-duduk. Bukan berarti kemudian ibu tak mau kerja, duduk-duduk. Suami jangan kerja, ini bulan duduk-duduk nih. Ngapain kerja? Ini Dzulqa'dah. Qa'dah itu artinya duduk. Duduk aja lah kan itu. Bukan itu maksudnya. Bulan Dzulqa'dah diambil kalimat duduk karena orang-orang jahiliyah dulu. Mereka ketika diajak perang tidak mau. Mereka memilih duduk di rumah-rumah mereka. Jadi orang-orang jahiliyah tidak mau memulai perang di bulan Dzulqa'dah karena Dzulqa'dah sudah mulai bulan Hurum. Dan orang-orang jahiliyah itu mengikuti syariat Ibrahim. Sejahil-jahilnya orang jahiliyah, mereka lebih paham dibandingkan kita yang tidak mau disebut jahiliyah. Orang jahiliyah sejelas-jelas sebut jahiliyah, tapi mereka sangat mengagungkan bulan Hurum. Mereka tidak mau melakukan kezaliman di bulan Hurum. Itu orang jahiliyah itu. Kita yang tidak mau disebut jahiliyah, justru kita di bulan Dzulqa'dah tidak sadar, tidak mau menghentikan gibahnya, tidak mau menghentikan zinahnya, tidak mau menghentikan maksiatnya. Berarti orang jahiliyah lebih paham kepada Ashhurul Hurum dibandingkan orang kita yang tidak mau disebut jahiliyah. Naudzubillah. Ya. Lah orang-orang jahiliyah itu suka duduk-duduk, makanya disebut Dzulqa'dah. Bulan disebut duduk, tidak mau menyerang. Kecuali kalau mereka menyerang, lain ceritanya. Makanya ketika Nabi SAW umroh pertama kali,
di tahun ke-5 Hijriah, membawa sekitar 100 lebih dengan para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba setelah Nabi SAW mengambil miqat menggunakan kain ihram di perbatasan antara tanah halal dengan tanah haram, tiba-tiba dihadang oleh pembesar Quraisy dan pasukannya, tidak boleh masuk. Kalau masuk perang. Nabi SAW tahu ini Dzulqa'dah, tidak boleh perang. Kan Rasul di bulan Dzulqa'dah tuh, Rasul tidak mau perang karena tujuannya juga tidak mau perang, dia mau umroh. Dan kalaupun perang, ini bulan Dzulqa'dah tidak mau. Makanya Nabi SAW lebih baik menyerah. Rasul tidak mau masuk untuk umroh pertama kali. Dengan panjangnya cerita sampai kepada tingkat akhirnya membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun bulir-bulirnya 100% merugikan kaum muslimin, tapi dengan kemaslahatan dan berada di bulan Dzulqa'dah, Rasul tidak mau nyerang. Padahal kalau Rasul mau nyerang bisa saja. Dari sini turun ayat asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Bulan haram dibalas dengan bulan haram. Tulis dalam perjanjian, oke, kita sekarang dihalang-halangi oleh kalian umroh di bulan Dzulqa'dah, tapi catat dalam perjanjian tahun depan kami akan umroh lagi sama di bulan Dzulqa'dah. Makanya 4 kali umroh Rasul itu jatuh di bulan Dzulqa'dah. Rasul tidak pernah umroh di bulan lain, Rasul hanya umroh di bulan Dzulqa'dah. Maka sebagai bentuk penggantian umroh perdana, maka akhirnya dibuatlah umroh qadha. Itu pun terjadi di bulan haram. Makanya bulan haram harus diganti dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas. Dan keharaman-keharaman ada kisasnya, ada gantinya. Kalau kau tidak izinkan kami di bulan haram, nggak apa-apa, bulan haram tahun depan ganti. Akhirnya mereka setuju. Maka umrohlah Nabi SAW di bulan tahun depan, di bulan Dzulqa'dahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman i'tada 'alaikum, kalau mereka berani menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi, boleh kalian serang balik sebagai bentuk pertahanan. Bukan penyerangan, pertahanan. Tidak mungkin diserang diam saja, ya melawanlah, kan begitu. Maka tidak ada masalah. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Fattaqullah. Tapi ingat, bertakwalah kepada Allah. Jangan menyerang dulu, karena ini masalahnya bulan hurum. Ya. Itulah kenapa bulan itu disebut bulan Dzulqa'dah, karena tidak boleh ada peperangan. Sampai pun dalam riwayat yang sahih, kalau seandainya ada seorang yang membunuh orang tuanya, ada orang tuanya dibunuh bertepatan di bulan Dzulqa'dah, maka keluarga korban tidak boleh membalas. Dia boleh membalas setelah keluar bulan hurum. Kalau masih di bulan hurum harus sabar, tidak boleh qisas, demi memuliakan dan menghormati bulan hurum. Sedemikian mulianya bulan hurum di mata jahiliyah. Walaupun akhirnya ada sebagian bulan hurum itu yang oleh orang-orang jahiliyah ditukar karena demi kepentingan dunia dalam peperangan. Makanya Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru wa yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallah. Innaman nasi, pertukaran bulan hanya menambahkan kesesatan saja. Karena orang-orang jahiliyah demi kepentingan perang, tahu ini bulan Rajab nih, mereka tetap nyerang karena ingin mendapatkan keuntungan. Makanya ditukar Rajab dengan Ramadan atau Rajab dengan Safar, ditukar. Jadi Rajabnya ditukar Ramadan atau Rajabnya ditukar bulan Safar yang dianggap bulan-bulan hurum itu. Makanya Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Penukaran bulan itu hanya menambah kekufuran saja. Kau menghalalkan setahun, mengharamkan setahun, tidak boleh. Ya. Tapi dari semua kabilah yang mereka itu suka menukar-menukar bulan hurum itu, ada satu kabilah yang istiqomah, tidak mau Rajab ya Rajab, jangan diganti ke Ramadan atau Safar. Itulah yang disebut dengan kabilah Mudhar.
Kabilah Mudhar tidak mau dia menukar bulan. Makanya Nabi SAW mencantumkan dalam hadisnya, warrajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban, dan Rajabnya kabilah Mudhar. Kenapa? Karena satu-satunya kabilah yang mempertahankan Rajab sebagai bulan hurum, sementara semua kabilah yang lainnya menukar Rajab dengan Ramadan dan Safar, hanya ingin berperang demi kepentingan dunia. Inilah diantara kutipan dari keistimewaan Asyhurul Hurum dan juga bulan Rajab. Adapun bulan Dzulhijjah tentu pembahasannya panjang karena banyak amal-amal yang akan kita lakukan dan kita jelaskan di lain kesempatan. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Oh, enggak ada. Bagus, biar cepat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.